Kedua mereka mudah-mudahan seolah-olah budaya positif kegiatan bergerak saya angkatan 7 yang pertama saya budaya positif yang akan disekolahkan salah satunya adalah kegiatan bergerak sekolah menangani anak-anak yang berhasil. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dukungan itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana dengan apakah dukungan yang diberikan kepada anak itu bisa mendisiplinkan anak dalam belajar?
sekarang kita menjadi pembelajaran yang pertama dalam segi kosmosis dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kami mendistribusikan berdasarkan kegiatan kami di Dunia. Yang pertama, Bapak Ibu, jika kalian itu mempunyai sesuatu dan ini dengan dendam, coba Bapak Ibu tangannya seperti ini. Bayangkan di situ ada satu hal, satu benda yang ini dengan dendam. Ada sesuatu yang ini dengan dendam dan pengaruh dengan sebelah dan ini tidak boleh apa merambutnya. Dendamlah yang erat sesuatu tersebut terus kemudian bayangkan teman sebelahnya itu adalah dengan kalian dengan pasangan tentunya hal tersebut tidak ingin dengan pasangan. Seperti itu kita harus juga daya positifnya adalah ketika kita mempunyai suatu keinginan, suatu berdasarkan pengaruh dari dia, pengaruh dari dia untuk mempertahankan itu lebih kuat. Kalau dari luar itu hanya tambahan saja. Kalau dengan dalamnya itu sudah kuat, pengaruh dari luar begitu juga dengan anak-anak. Jika anak-anak sudah tertanam di dalam dirinya itu budaya positif, sudah tertanam di dirinya budaya positif tersebut, insya Allah pengaruh dari luar itu tidak mudah meninggalkan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu adalah belajar. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti dalam dirinya sendiri itu diwujudkan. Ini nanti dibaca sendiri tidak apa-apa. Dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap anak ini pasti menginginkan dirinya itu terbaik. Dirinya terbaik di hadapan teman-temannya, di hadapan keluarganya, bahkan di hadapan masyarakat. Tetapi terkadang anak-anak sendiri yang membuat dirinya itu kurang tinggi. Entah itu pengaruh dari keluarga yang besar atau memang dari dalam dirinya itu kurang motivasi. Jadi tugas kita Bapak Ibu kita itu yang pertama memiliki hajat dalam itu adalah menuntun ketika motivasinya anak-anak itu drop, kita mengembangkan ketika anak-anak itu butuh keberadaan kita membantunya. Kita itu dibangun seperti seorang petani. Anak-anak adalah petani. Ketika seorang petani itu tidak bisa, ketika menanam padi ini tumbuh menjadi satu pasti jadi obatnya adalah padi. Nah, tugas kita bagaimana cara padi itu subur, biar tumbuh subur, bagaimana disiari, ditunggu, dirawat, biar menjadi padi yang subur. Begitu juga anak didik kita, bagaimana caranya membuat anak didik ini menjadi subur, bukan menjadi sampah masyarakat. Baiklah, karena materi saya lumayan banyak dan waktunya itu sepertinya sudah. Yang kedua adalah teori motivasi lingkungan dan penghargaan. Karena itu saya cukup saja. Teori motivasi ini berasal dari eksternal dan internal. Bapak Ibu tadi dari penjelasan saya, berarti motivasi yang terbesar itu yang dimiliki oleh anak itu berasal dari eksternal atau internal. Bisa eksternal, bisa internal. Yang paling banyak menentukan adalah berarti kalau anak ini dipengaruhi misalnya
Beda sekali dengan waktu ada pendampingan dari orang tuanya. Anak ini tidak bisa mandiri mandiri. Itu artinya faktor eksternal yang diterima oleh anak ini terkadang dari internal internal anak itu sendiri. Jadi yang paling bagus adalah membangun internal anak itu terlebih dahulu. Faktor internal itu menjadi karakter diri seseorang. Ketika di kepala tangan dengan yang ketika dengan ingin melepaskan tadi adalah pengaruh dari dua. Tetapi ketika dengan mempertahankan dengan sebuah kemampuan itu berarti faktor internal. Internal dulu, internal harus berbeda. Betul sekali Pak. Itu hari fase umur anak itu mempengaruhi budayanya. Makanya itu kalau usia 0 sampai 5 tahun anak sudah cenderung sama orang tuanya. Terus kemudian menginjak nanti agak dewasa dikit mungkin kelas 3 ke atas itu harus dipercaya kepada temannya. Itu memang sudah obat ya. Dalam manusia punya anak, perkembangannya anak-anak seperti itu. Tapi di masa-masa seperti itu makanya peraturan sangat penting dalam ini anak-anak agar kepercayaan kepada orang tua itu lebih percaya. Jadi kalau kita mereka senang itu lebih cenderung bersama berkumpul bersama temannya dan keluarganya. Maka orang tersebut
Bapak Ibu diharapkan boleh memberikan keberkahan kepada waktu yang bertahan dan selalu dikasih keberkahan. Penghargaan tidak efektif hanya seandainya tahun ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Hanya penghargaan saja, tetapi yang di dalam dirinya, motivasi dalam dirinya ini menjadi berkurang. Apa sih tujuan pembelajaran sebenarnya dari dirinya ini berkurang? Mereka hanya berorientasi untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha secara sebelumnya karena dia tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Ini dampaknya. Adakah Bapak Ibu ketika selanjutnya kalau begitu, tapi rasanya betul sekali. Penghargaan juga merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan diri saja, menciptakan persaingan dan terus apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu yang sebaiknya untuk menghargai anak-anak yang kurang baik dan yang kurang baik dan lakukanlah pengakuan agar prestasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra atau karya-karya yang lainnya. Nah, ini diberi nama secara khusus, dibagi semua murid berbagian, oh kamu bagus, ya tingkatkan kegiatanmu, tulisan kamu bagus, lebih semangat lagi. Ya, ini akan ada pengakuan dari Bapak Ibu guru kepada muridnya. Nah, ini contoh-contoh pengakuannya. Nah, ini adalah kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan yang rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini nilai kebajikannya adalah rasa empati. Situasinya pada saat menolong murid baru. Ini adalah contoh. Ini contoh pengakuan kita pada murid. Nah, kritiknya akan membaca siapa itu. Bukan sebuah bahasa juga, tetapi ini akan membaca dalam ingatannya dan merasa hatinya, mengingatkan kepada dirinya agar mempunyai rasa empati. Ini lama-kelamaan akan menjadi bentuk dan menjadi karakter. Contoh yang lain, saya menghargai kepedulianmu. Berarti kata-kata itu lebih bagus daripada sebuah kepedulian. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini, termasuk hukuman atau konsekuensi hal tersebut. Mencapai satu kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi kalau menurut kalian? Kali memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Apa itu bahasa apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kita lihat jawabannya ya, benar ya. Yang pertama betul sekali, ketika terlambat itu apa namanya disuruh tidak terlakukan itu adalah hukuman. Terus lari, pokoknya berhubungan fisik
Ini adalah akar dari budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif akan terlaksana jika di dalam kelas itu yang menjadi sumber-sumbernya adalah di dalam kelas itu sendiri. Itu sudah bagus. Budaya positif akan terpancar menjadi bagus. Ini adalah kesepakatan contoh kesepakatan kelas ini. Peruntukan kelas bersifat abstrak. Bisa dibaca. Langsung saja ini adalah contoh ya. Contoh ini adalah anak-anak kelas 5A saya. Kami guru dan murid belajar seluruh sampai berbahagia. Bagaimana caranya membuat kelas itu yang menyenangkan. Kami guru dan murid saling menyayangi dan menghargai. Antara guru dengan murid ada perbedaan dengan guru. Jangan seperti teman-teman, harus ada penghargaan tersendiri untuk guru. Harus ada murid itu bisa menghargai guru. Juga sebaliknya guru harus bisa menyayangi guru. Kami guru dan murid dapat tempat waktu. Kami guru dan murid tidak bersiap keras. Belajar sebagai pelajar. Memiliki hak sama dalam berpendapat. Nah ini tidak diperkenankan membawa HP kecuali ada perintah dari guru. Ini di kelas saya cukup selesai. Ini adalah manusia. Posisi kontrol. Posisi kontrol duduk itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan tipe yang mana? Tipe yang mana? Yang pertama adalah tipe penghubung. Tipe penghubung. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersama. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pengajar. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jika sebagai penghubung biasanya itu menghadir petunjuk menyidik. Biasanya itu yang kalau kamu tidak mengerjakan PR, tipe penghubung. Kalau kamu tidak memakai sepatu, silakan lari-lari. Itu jadi tipe penghubung. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu misalnya seperti ini. Si anak itu pernah melakukan kesalahan. Diungkit lagi oleh gurunya. Padahal itu sudah 1 tahun yang lalu. Diingatkan lagi apa kesalahan tersebut. Sebaiknya itu nanti ada diskusinya yang nanti dilakukan oleh guru. Ini membuat orang merasa bersalah. Berarti mengingatkan akan kesalahan-kesalahannya. Diingatkan terus. Kamu lebih seperti ini kan? Sekarang kok seperti ini. Terus kemudian sebagai teman, guru ini sebagai teman membuatkan biasanya ada ya tipe-tipe seperti itu. Ada yang menjadi pemantau. Ada yang menjadi pemantau biasanya gini bila diawasi. Anak-anak ini takut. Biasanya itu kan takut kalau ada kita. Kalau tidak ada segera. Terus sebagai manajer. Ini manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menanyakan keyakinan, mengembalikan keyakinan kelasnya anak-anak. Terus kemudian mencari alasan kenapa anak ini itu melakukan kesepakatan. Jadi Bapak Ibu kira-kira panjenengan tipe yang mana ini positif atau dengan?
Ini adalah tipe penghubung. Sukanya dengan hubungan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tadi? Yang digunakan adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi validasi kebutuhan. Nah, ini pertanyaannya lebih bisa betul. Kamu tentu punya alasan kenapa orang seperti itu. Kamu melakukan hal itu kenapa? Tanyakan dulu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menunjukkan identitas adalah setiap orang pasti memberikan contoh pada diri lebih pada diri sendiri. Banyak orang yang sama dengan kamu, yang mempunyai masalah dengan kamu, biar anak ini biar bisa bekerja secara bahagia. Tidak merasa dirinya itu yang paling bersalah. Ada banyak orang yang salah seperti yang mereka lakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi terus kemudian bagaimana? Langkah yang ketiga yang kita lakukan adalah menanyakan kembali keyakinan telah yang telah dibuat. Nah, kembali ke nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Anak-anak kembalikan. Setelah panjenengan itu membuat stabil masalah, anak yang pertama itu jangan tanya alasannya kenapa melakukan pelanggaran. Terus kemudian stabilkan dengan keadaan sekitar, dengan anak-anak yang lain. Terus kemudian yakinkan dengan keyakinan jelas yang telah dibuat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adakah solusinya? Apa solusi yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Kembalikan lagi kepada anak tersebut. Ini yang kami sampaikan yaitu ini adalah sedikit contoh dari saya. Mungkin ya Bapak Ibu jika nanti bisa menginspirasi dengan nomor di video selanjutnya ya tidak Ini siapa ini? Oh, buat. ada
ya. Kita bukan masalahnya dengan memberikan contoh bahwa tidak pernah lakukan seperti itu. Tapi aku balik lagi untuk memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu, apa solusi yang bisa Mas ini lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi sesuai dengan keyakinan keras bahwa dia tidak berulang lagi. Itu tidak terlalu bermasalah, dia bisa mengerjakan PR seperti itu. Dan yang kedua, itu memang ini kejadian dengan saya. Ini fakta di kalangan dulu. Yang pertama adalah fakta, yang kedua ini fakta juga. Ini anak ini membawa HP, si Lisa, itu satu baru. Satu baru ini membawa HP, Lisa membawa HP. Mama saya tempat, kok berpikir aja. Anak ini ketawa terus ternyata yang aneh-aneh ini saya TikTok apa tuh? Salam